untuk pergi ke Korea itu biayanya habis berapa sih? Oke teman-teman, untuk pergi ke Korea di sini itu tentunya juga memerlukan biaya yang di sini itu juga tidak sedikit teman-teman ya. Di sini memerlukan biaya yang juga perlu kita ketahui teman-teman. Kalau teman-temanku nanti sekiranya ingin pergi ke Korea dan ingin mendaftar untuk bekerja ke Korea, tentunya juga harus tahu berapa sih perincian biaya yang harus kita siapkan untuk proses pergi bekerja ke Korea. Nah, ini saya rasa juga penting sekali karena bagi saya kalau kita itu tahu dan perincian-perinciannya atau biayanya itu habis berapa, itu kita juga punya gambaran dan punya persiapan-persiapan yang harus kita siapkan ya teman-teman. Oke, karena sehubungan dengan kemarin itu ada pertanyaan seperti itu juga teman-teman ya. Di sini di video kali ini saya akan membuat jawabannya di video kali ini untuk teman-teman semua supaya teman-teman itu tahu dan mengerti berapa sih rincian-rincian biaya untuk pergi ke Korea Selatan, bekerja di Korea Selatan. Jadi di sini ada dua tahap ya teman-teman. Untuk prosedurnya itu ada dua tahap. Nanti saya jelaskan dengan satu persatu biar teman-teman semua tidak penasaran dan tahu seperti apa perinciannya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita simak videonya bareng-bareng sampai habis. Oke, langsung saja ya, yuk. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, ketemu lagi dengan aku di sini, tentunya masih di channel Satya Welker. Oke teman-teman, pada video kali ini saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua supaya diberi kesehatan juga kesuksesan menyertai teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja ya. Pada video kali ini itu aku akan menjawab sebuah pertanyaan, berapa sih Bang untuk biaya bekerja di Korea Selatan. Nah teman-teman, mungkin teman-teman semua juga banyak yang penasaran dan ingin tahu ya teman-teman. Mungkin ini juga saya pikir itu juga penting untuk teman-temanku tahu, yang khususnya untuk ingin bekerja ke Korea Selatan. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman punya gambaran dan punya perincian-perincian sendiri ya. Nah, jadi sekurang lebihnya seperti itu teman-teman ya, itu teman-teman punya perincian seperti itu. Oke, langsung aja. Di sini itu ada dua tahap untuk kita itu mau pergi bekerja di Korea Selatan. Itu ada dua tahapan. Yang pertama itu melalui bantuan LPK. Jadi LPK di sini itu adalah lembaga pembelajaran ya, kursus seperti itu teman-teman ya. Di situ nanti akan membantu kita atau memberikan bantuan kita untuk mengarahkan secara detail gimana kita itu harus melalui tahap demi tahap untuk prosesnya bekerja di Korea Selatan seperti itu teman-teman. Nah yang kedua di sini itu melalui mandiri atau kita jalan sendiri. Jadi di sini nanti yang melalui mandiri ini kita diharuskan sudah mahir dalam berbahasa ya teman-teman ya. Jadi kita harus belajar sendiri, kita harus apa-apa itu sendiri, mengurus apa-apa itu sendiri, juga harus mahir dalam bahasa itu juga sendiri, karena ini tidak ada bantuan dari guru atau teman-teman yang bisa untuk kita ajak sharing ya. Beda kalau di LPK itu banyak temennya, juga ada gurunya yang membimbing seperti itu teman-teman. Oke, yang pertama itu melalui LPK. Jadi di sini saya langsung saja ya akan menjelaskan tahapan rincian-rincian bayarannya ya, rincian-rincian biaya seperti itu teman ya. Oke, yang pertama itu pendaftaran. Nah nanti di sini itu pendaftaran itu 1 juta sampai 1.500.000.
beda LPK juga beda tarifnya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya teman-teman ya, karena dari pengalaman saya sendiri kemarin itu ya, setelah sampai di Korea ini teman-teman, saya itu kan juga banyak teman seperti itu ya, jadi saya ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seperti itu. Nah ternyata setelah saya tanya-tanya habisnya berapa, itu juga beda jawaban seperti itu teman-teman, dari yang saya alami juga yang saya jalani seperti itu juga sudah beda teman-teman. Nah di sini itu sudah tentunya sudah beda lagi, jadi satu LPK dengan yang lain itu juga sudah beda teman-teman. Oke, yang kedua biaya pelatihan. Itu biaya pelatihan itu yang dimaksud itu adalah biaya belajarnya atau sekolahnya ya teman-teman. Di sini 2.500.000 sampai 3 juta seperti itu teman-teman ya, untuk biaya sekolahnya. Dan berikutnya itu biaya buku dan lain-lain, itu mencapai 500.000 sampai 1 juta seperti itu teman-teman. Nah di sini saja ini kita masih tahapan LPK ya, masih tahapan belajar, dan untuk keperluan itu sekitar 7 jutaan sudah ini angka 7 juta sudah terbilang ya teman-teman di sini. Nah dan untuk bayar ujiannya 350.000, dan pembuatan paspor 550.000. MCU atau tes kesehatan itu 350.000 sampai 500.000 ya teman-teman. Dan untuk buat SKCK itu 35.000, dan bikin kartu kuning itu 10.000 ya. Pembuatan visa 550.000, bayar tiket pesawat Anda itu 4.500.000, bayar prelim atau training itu 1.350.000. Uang saku Anda itu terserah ya, ini di sini. Nah nantinya teman-teman ya, untuk uang saku itu diwajibkan ya teman-teman di sini. Itu nanti kalau semisal kita itu sudah terbang ke Korea seperti itu, kita harus menyiapkan uang saku juga. Di sini itu kalau menurut pengalaman saya dulu itu 5 juta ya teman-teman, 5 juta rupiah itu saya tukarkan menjadi uang won seperti itu teman-teman. Nah di sini itu maksudnya itu untuk kepentingan kita di waktu sampai ke Korea ini nantinya, sebelum kita menerima gaji seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena itu juga perlu dipikirkan dan disiapkan oleh pihak program J2J ini teman-teman. Jadi sebelum kita menerima gaji untuk biaya hidup kita seperti itu ya teman-teman, maksudnya itu. Jadi ini juga untuk diri kita sendiri teman-teman. Nah untuk LPK ini teman-teman, ini kurang lebihnya kita itu menyiapkan uang itu sebesar 17 juta ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita itu kalau sudah tahu seperti ini perinciannya, jadi kita itu bisa mengalkulasi dan punya arah-arah seperti itu teman-teman ya, kalau sudah tahu perinciannya seperti itu. Nah ini juga belum tentu seperti itu teman-teman, karena saya bilang di awal tadi ya, karena setiap LPK itu juga satu yang lainnya itu juga sudah beda untuk memberikan tarif dalam proses tersebut teman-teman. Oke teman-teman, seperti tadi ya kalau melalui LPK seperti itu tadi. Nah di sini saya akan menjelaskan lagi kedua tahap ini. Yang nomor 2 itu melalui mandiri atau kita bisa jalan sendiri seperti itu ya. Ini kita mendaftar di BP2MI seperti itu ya. Ini sendiri teman-teman, tidak melalui bantuan dari LPK atau lembaga pendidikan seperti itu teman-teman ya. Nah untuk uang yang harus dibayar kalau melalui mandiri itu berapa sih mas? Untuk melalui mandiri ini sendiri itu kita harus menyiapkan uang juga untuk keperluan kita dan biaya-biaya kita ya teman-teman. Nah jadi berapa sih mas uangnya untuk mandiri ini? Oke, yang untuk mandiri sendiri ini kita cuma membayar ujian, visa, membuat paspor, membayar prelim dan lain-lain saja teman-teman ya. Di sini kurang lebihnya itu cuma sekitar 10 juta saja teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu tadi ya penjelasannya dari saya untuk biaya-biaya perincian
berapa besarnya yang harus kita keluarkan untuk menjalani proses bekerja di Korea Selatan melalui 2 tahap, yaitu melalui LPK dan melalui mandiri dengan program J2J ya teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk teman-teman semua dan menjadi lebih tahu lagi untuk teman-temanku. Terima kasih banyak untuk teman-temanku yang sudah setia di channel saya dan baru gabung, semoga selalu diberi kesehatan juga kesuksesan. Oke baik, cukup sekian dulu, disambung lagi dengan video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.